Sekarang ini kita takut kepada siapa? Ketika dipandang ular itu, kemudian tapak harimau, kita berpikir, dan pada waktu saya tidak tahu jawabannya. Jadi sebenarnya mengolah rasa itulah sebenarnya yang harus dikedepankan di dalam kita mempelajari suatu namanya tasawuf. Jadi tasawuf itu menggambarkan perilaku daripada rasa. Seharusnya jawabannya adalah lebih takut kepada Allah. Karena penggambaran-penggambaran itu sendiri atau yang di dalam isinya itu adalah dalam rangka membina rasa tadi. Bagaimana ketika itu terjeli dengan pandangan-pandangan yang senang? Apakah kita ikut larut dalam kesenangannya? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita mengikuti misalnya, mimpilah dapat duit, ada duit segepok di dalam bantalnya. Ternyata setelah bangun tidur, kosong. Padahal malam itu sudah bermimpi mendapatkannya uang banyak. Ternyata perasaan kita ditipu. Nah, ini adalah perilaku daripada ruh yang seharusnya bisa menempatkan dirinya, ruh tadi, yang namanya mukmin itu harus kepada Allah. Keterangan wahyu atau ayat Quran mengatakan, innamal mu'minuna ladina amanu billahi wa rasulih summa lanjar tabu wa jahadu fisabilillah ampalihim ambusihim wa ulaika sodikin. Sesungguhnya mukmin atau ruh tadi atau rasa tadi, dia hanya percaya kepada Allah dan Rasulnya saja. Kemudian keterangannya, dia tidak ragu-ragu. Summa lanjar tabu. Tidak ragu-ragu, kemudian sumastaqomu, yaitu beristiqomah, kemudian berjihad dengan diri dan hartanya, itulah yang benar. Jadi dalam wa'ulaika sodikin itu menunjukkan kepada ruh itu. Artinya ruh itu sebenarnya yang benar. Jadi yang benar tadi mesti bergantung kepada Allah dan Rasulnya saja. Jadi dikaitkan dengan mimpi tadi, kita sudah salah menebak. Seharusnya kita tidak takut kepada yang kita pandang, atau kita tidak larut kepada yang kita rasakan mendapatkan uang dengan senang hati. Ternyata itu adalah kita terbalik. Seharusnya semua itu rasa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang saya dapat. Barangkali saudara-saudara, Anda semua pernah mengalami seperti itu. Di dalam mimpi ataupun di dalam hisi. Sebenarnya itu hanya gambaran bahwasanya hati ini sedang diolah. Hati ini sedang istilahnya adalah ditauhidkan. Bagaimana pola pikir atau cara pandang hati kepada sesuatu permasalahan sehingga kita ini tidak lengser atau tidak sesat. Karena yang kita pandang membuat rasa baik nyaman atau tidak nyaman, maka sesungguhnya kita mesti tahu bahwasanya kepada siapa kita bersyukur. Nyamannya itu atau rasa takutnya tadi kita kembalikan kepada yang membuat semua itu. Karena supaya pola pikir kita tidak terganggu di dalam kita menjalankan ibadah. Kemudian dalam kelanjutannya cerita ini sedikit pengalaman juga bahwasanya saya ceritakan ketika saya berjalan bertemulah dengan guru itu, guru tasawuf itu sendiri. Siang-siang habis duhur, saya juga tidak menyangka
kalau beliau sudah sepuh. Beliau sudah 70 lebih. Artinya, dalam pandangan pada waktu itu, secara nyata, beliau tidak mungkin naik sepeda sejauh itu. Beliau saya pandang dan bertemu dengan satu jalan. Jalan raya, bertemu langsung berpapasan, dan saya langsung melihat beliau. Umur setua itu, bahkan 74 atau lebih waktu itu, tentu naik sepeda sangat riskan. Tapi beliau naik sepeda dengan gayanya, dengan cergasnya, beliau dayung sambil melihat ke kiri. Itu bukan pandangan hati, langsung berpandang-pandangan, bertemu di jalan. Sehingga saya toleh ke belakang, lama-kelamaan, karena saya penasaran, ternyata begitu saya toleh ke belakang, beliau sudah tidak ada. Ini baru pertemuan secara nyata. Kita bayangkan kalau nanti di yaumil akhir, tentulah maka akan bertemu juga seperti kita ini sekarang ini. Walaupun wujud daripada jasmani ini sudah hancur karena kembali ke tanah. Jadi gambaran ini bisa terjadi dan akan terjadi nantinya di yaumil akhir, sehingga kita patut mensyukuri dan kita patut takut atas kekeliruan kita pribadi. Oleh karena itu kita belajar mencari kebenaran yang hakiki sesuai dengan tugas kita sebagai khalifatul fil ardi, pemimpin di muka bumi. Sebenarnya kita sedang diajari atau sedang diberi pelajaran oleh Tuhan kita agar hati ini menjadi bersih. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang masih membingungkan. Masih membingungkan dalam artian kita hanya ingin mencari petunjuk bahwasanya pertemuan dengan Tuhannya itu nyata. Nah, ini belum terjawab di sini. Walaupun kita sudah malang melintang, namun jawaban untuk ini Tuhan, itu Tuhan, belum bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah gambaran atau visi. Jangan sampai kita tertipu oleh dirinya sendiri, bahwasanya sesungguhnya yang dikatakan Allah itu dekat. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Lebih dekat daripada urat nadimu, urat yang dua. Mintalah kepadaku. Tapi syaratnya, mintalah kepadaku, akan aku kabulkan segala permintaanmu. Dengan syarat, yu'minu billah. Berimanlah kepadaku. Iman saja kita belum tahu. Kita diperintahkan suruh beriman. Apakah hanya kata-kata beriman kepada engkau, hanya cukup mengucap, aku percaya kepada engkau. Apakah cukup begitu? Tentu tidak. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang intinya bahwasanya membersihkan hati memang bermacam-macam caranya. Sesuai dengan pandangan kita yang kita dengar hadis tadi, Rasulullah berkata akan terpecah menjadi 73 golongan. Kuluhum finnar, artinya semua masuk neraka kecuali satu yang bersama, yang mengikutku dan para sahabatku. Ini yang ingin kita sesuaikan atau kita terapkan di dalam diri kita, di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali jalan atau menuju Baitullah. Karena pemahaman atau pemikiran yang keliru, maka fatal akibatnya. Nah, dari perjalanan ini
kita belajar tasawuf itu adalah dalam rangka otak kita ini supaya mendapatkan hidayah. Dan ada sebuah cerita lagi, yaitu cerita Nabi Syuaib. Nabi Syuaib alaihissalam ini adalah seorang nabi, ketika itu sedang dicari oleh kaumnya. Sedang dicari, kaumnya akan dibunuh. Kemudian dengan sigapnya beliau lari, kemudian beliau bersembunyi di sebuah pohon besar. Jadi ketika dicari oleh kaumnya karena akan dibunuh, berselindung di pohon besar. Ketika itu, sampailah di dekat pohon besar itu, kaumnya mencari. Karena Nabi Syuaib ini berada di dalam pohon itu sendiri, pohon yang besar, ternyata yang mencari ini kaumnya sangat pandai. Tahu bahwasanya Nabi Syuaib alaihissalam ada di dalam pohon itu. Bagaimana kelanjutannya? Ternyata kaumnya memutuskan untuk dipotong pohonnya. Jadi kaum Nabi Syuaib alaihissalam karena ingin mencari dan akan membunuhnya, maka Nabi Syuaib itu berlindung di pohon dan kaumnya mengetahuinya sehingga akan dipotonglah pohon yang besar itu. Ketika mau dipotong oleh kaumnya, sampailah menurut ceritanya adalah dengan menggunakan gergaji. Dan gergaji itu digergajikan ke kayu itu sehingga sampailah di leher Nabi Syuaib. Ketika didorong, ternyata Nabi Syuaib kena lehernya. Setelah itu beliau mengatakan, "Hu." Jadi belum ada kata-kata Allah ketika Nabi Syuaib itu. Ditarik lagi oleh kaumnya gergaji itu, menyebut lagi nama Hu. Nah, itu adalah cara kita mengingat atau menyebut atau berzikir kepada Allah. Jadi pada waktu itu belum ada kata-kata Allah, yang ada hanyalah Hu. Itulah amalan daripada Nabi Syuaib. Dan ini mungkin ada keterkaitannya dengan amalan dalam tasawuf itu. Jadi Hu Allah. Hu Allah.